Baik, di sini saya perkenalkan, nama saya Dava Gasya Prabaswara, biasa dipanggil dengan Dava, dengan NIM akhir 3009 dari Prodi Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal-soal yang sudah diberikan untuk penambahan nilai, yaitu soal nomor pertama. Jadi dari soal nomor pertama, di sini ada def soal FISBUS. Ini dimana tujuan kode ini adalah mengimplementasikan dari permainan FISBUS. Tujuan utama dari kode ini adalah mencetak angka hingga 1 hingga P dengan aturan ya yang ini adalah jika angka habis dibagi 3 sama cetak FIS sebagai ganti angka. Jika I dibagi 5 itu keluarnya akan jadi bus. Jika I habis dibagi 15 itu akan menjadi FISBUS. Itu baik habis dibagi 3 maupun 15. Jika tidak habis dibagi 3, 5 atau 15, cetak angka itu sendiri. Nah, untuk penjelasan kodenya dari definisi sosial FISBUS P. Definisi ini dengan satu parameter yang akan menerima nilai batas atas untuk ulangan angka 1 hingga P. Terus ada for I in range 1, P dan plus 1. Melakukan ini berfungsi untuk melakukan ulangan for dari angka 1 hingga P. Terus fungsi range P menghasilkan angka mulai dari 1 hingga P inklusif. Variabel I adalah variabel perulangan yang akan menampung setiap angka 1 dan P. Output, untuk output dan ada nada 2 petik itu dan hanya kosong. Kenapa itu kosong? Karena itu nantinya akan variabel outputnya akan digunakan untuk menyimpan hasil FISBUS atau FISBUS yang akan dicetak. Dan ini tadi sudah saya jelaskan, ini bahwasanya jika habis dibagi 3 artinya FIS. Jika I dibagi 5 itu habis, bagi artinya bus. Jika I dibagi 15 habis itu artinya FISBUS. Oke, jika sudah, kita langsung print output OR dan I. Itu untuk apa? Untuk memiliki nilai bahwasanya FISBUS atau FISBUS, maka dicetak, output akan dicetak, ya kan? Jika output masih kosong, artinya I tidak memenuhi kondisi 3, 5, atau 15, maka I sendiri akan dicetak. Terus ada P, integer input pilih angka. Itu mengambil dari pengguna, diharapkan sebuah angka dan mengonversi ke tiap integer. Dan itu bilangannya harus bulat. Dan untuk yang terakhir, if 1 ini adalah mengecek apakah input P berada antara 1 dan 999. Jika P ini soal FISBUS, P dipanggil untuk menjalankan logika FISBUS hingga angka P. Terus jika P di luar dari angka kurang dari 1 ataupun lebih dari 999, itu akan error. Oke. Contohnya yang sudah diberikan dari soal itu adalah 6. Oke, nah. Baik, itu saja. Baik, kita lanjut dengan nomor 2. Di sini ada di mana dari soal tersebut itu tujuan untuk menghitung jumlah dari angka prima. Bilangan prima antara dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi ini kita tuh bisa memasukkan angka di antara N dan M. Nah, di nilai N dan M itu tidak boleh lebih dari 0, dan N tidak boleh dari M, dan kurang dari, dan M tidak boleh lebih dari 100. Dan kita akan menjelaskan kodenya satu persatu. Yang pertama adalah fungsi def adalah prima adalah angka. Ini adalah mengecek bahwasanya apakah bilangan itu adalah prima atau tidak, atau bukan. Langkah-langkahnya adalah dari if angka jika kurang dari 2 itu adalah bukan bilangan prima. Jadi jika kurang dari 2 akan muncul nilai false. Jika for I in range, nah terus jika for I in range 2, ini angka pangkat 0,5 ditambah 1 itu adalah perulangan. Ini dimulai dari I 2 sama dengan 2 hingga akar kuadrat dari integer angka 0,5 ini, dari akar 0,5 dan ditambah dengan 1. Jika angka memiliki pembagi antara 2 hingga akar kuadrat angka, maka angka bilangan prima itu tidak berfungsi, bukan false. Tapi pengecekan angka itu jadi pembagi besar dari kuadratnya akar, maka itu menjadi memiliki pembagi yang lebih kecil. Nah, terus jika ini akan menghasilkan true, itu adalah jika bilangan prima itu berfungsi dan bisa
ditemukan pembagian gitu loh. Jika tidak ditemukan pembagian dalam perintah perulangan itu akan menjadi true. Nah, untuk n dan m itu adalah bagaimana kita harus bisa memasukkan angka di n dan m. Nah, di sini kita kan sudah membuat sebuah permulaan, yaitu dari 1 dan 2. Di sini nanti kita bisa memasukkan di sini angka 1 berapa dan angka 2 berapa. Nah, di sini jika 0 kurang dari n, jadi n itu tidak boleh kurang dari 0. Jadi kalau n itu kurang dari 0, maka n itu tidak akan keluar. Dan n harus kurang dari m. Nah, sebaliknya m harus kurang dari 100. Jika lebih dari 100 maka tidak bisa. Dan lanjut, untuk menghitung dari 0 digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan prima antara n dan m. Nah, untuk for angka in range n plus 1 m itu digunakan untuk mengecek setiap angka antara n plus 1 dan m min 1. Dan range n plus 1 m memastikan angka yang dicek antara n dan m tidak termasuk n dan m itu. Jika if adalah bilangan prima angka itu menghitung plus sama dengan 1, itu adalah jika fungsi itu true, maka variabel menghitung akan ditambah dengan 1. Nah, di sini ada print menghitung, jadi semua menghitung ini akan di print jika semua angka itu akan dicetak menunjukkan jumlah bilangan prima dari n dan m tersebut yang sudah dijelaskan dari if jika n kurang dari 0 dan n kurang dari m kurang dari 100. Nah, else itu terjadi jika ini kondisi tidak terpenuhi. Jadi ini tidak terpenuhi. Jadi kalau kita menulis dengan min 1 itu tidak akan bisa keluar, dan kita kalau menulis n itu lebih dari m, misalnya n-nya 15, itu tidak bisa keluar, dan m-nya itu 3 tidak bisa keluar juga karena n itu harus lebih kecil daripada m. Dan untuk 100-nya sendiri itu tidak boleh lebih dari 100 karena 100 akan menjadi error. Jadi jangan lebih ataupun kurang dari yang sudah dipernyatakan gitu. Oke, kita jalankan. Jadi untuk soalnya itu kita jadi 3 sampai dengan 15. Nah, muncul dari angka 4. Udah gitu aja. Dan kita lanjut untuk kode yang selanjutnya, yaitu kode yang menghitung menampilkan kemunculan pesan ataupun ya frekuensi yang setiap pada karakter dalam string yang diberikan dari pesan yang diinginkan, ya kan. Jadi yang pertama adalah def menghitung atribut. Atribut itu didefinisikan untuk parameter yang pesan yang diinginkan ini, ya kan, menerima string untuk dihitung frekuensi. Oke, setiap karakternya. Kekerapan ataupun yang disebut dengan frekuensi itu adalah ini ada dictionary kosong yang akan digunakan untuk menyimpan setiap karakter dalam pesan ini. Oke, sebagai kunci, dan jumlah kemunculan sebagai value. Nah, jika karakter A munculnya hanya 3, itu atribut in pesan yang diinginkan itu adalah dimana kita melakukan loop, bukan itu, iterasi melalui setiap karakter dalam pesan yang diinginkan. Variabel atribut itu sendiri akan memanggilkan setiap karakter yang secara bergantian dalam string. Terus kita lanjut dengan if atribut in kekerapan atribut plus 1, itu adalah setiap atribut yang sudah dalam kekerapan nilai frekuensinya akan ditambah dengan 1. Oke. Dan else kekerapan atribut sama dengan 1, itu yang dimaksudkan adalah jika karakter itu belum ada dalam kekerapan ini, maka itu nilai awal adalah 1. Oke. Nah, ini berarti kekerapan sendiri setelah ini selesai semua melakukan dictionary itu akan berisi karakter dan frekuensi yang pemunculannya membalikan sebagai hasil dari fungsi menghitung atribut ini. Oke, itu kekerapan menghitung hasil ini. Nah, penggunaan fungsi yang pesan yang diinginkan sama dengan kapal laut. Nah, jadi kan kita kan itu dari soal itu menerangkan bahwa kapal laut yang di pesan yang ingin di string yang ingin dihitung dari frekuensi kemunculan setiap karakternya. Nah, dari kekerapan atribut ini kita bisa sama dengan menghitung atribut pesan yang diinginkan. Jadi kita memanggil ini menghitung atribut dari pesan yang diinginkan sebagai argumen, yaitu dictionary kekerapan yang disimpan dalam variabel kekerapan atribut. Nah, dan selanjutnya untuk for karakter ini kekerapan atribut print f ini itu adalah digunakan untuk menampilkan setiap karakter frekuensi, ya, itu pada setiap dan karakter sendiri adalah kuncinya dari kekerapan atribut, dan kekerapan atribut itu sama dengan karakter adalah nilai fungsi dari karakter tersebut.
dan outputnya harusnya F ini petik 2. Di sini ada karakter harapan gue, sehingga karakter dan jumlah kemunculan akan tampilkan dalam format. Jadi kayak gini, K nya di sini ada 1, A nya ada 3. Kita hitung 1, 2, 3. P nya ada berapa? P nya ada 1, L nya ada 2, U nya ada 1, I nya ada 1. Udah selesai. Baik, kita lanjut. Saya akan menjelaskan bahwasanya pada nomor 4, yaitu dimana kita tuh bertujuan untuk menghitung dan mengembalikan jumlah kata dalam input kalimat yang mengandung huruf-huruf rusak, yaitu E dan D ya. Jadi penjelasannya ada di bawah, yaitu yang pertama kita mendefinisikan bahwa itu huruf rusak pada kalimat. Nah, huruf yang tidak bisa ditampilkan itu adalah E dan D ya. Jadi kita tuh pertama akan membuat set yang berisi huruf-huruf yang dianggap rusak, yaitu E dan D, dan kata dengan huruf rusak itu dimulai dari 0 untuk menyimpan kalimat yang huruf yang rusak. Ya, kita lanjut. Yang kedua adalah untuk perulangan for kata in huruf yang tidak bisa ditekan sampai dengan ini. Jadi itu yang pertama adalah perulangan kata di dalam huruf yang tidak bisa ditampilkan. Tidak bisa ditampilkan. Nah, untuk huruf rusak yang tidak ditemukan itu adalah false, jadi tidak bisa. Dan untuk huruf yang dalam huruf yang bisa ditampilkan, jika huruf berada dalam kata, itu maksudnya ada dalam kata tersebut, kalimat tersebut, ataupun huruf-huruf ini, per huruf ini ada dalam dalam ya kayaknya kalau ada kata di situ, sebenarnya ada E dan D, itu kalau ada di dalam kalimat tersebut itu akan dihitung kerusakannya. Nah, jika sudah ditemukan akan menjadi break. Kenapa ini break? Karena kalau udah ditemukan, kalau ditemukan semuanya ada kata kayak Jember kan E-nya ada 2, ya udah cuma dihitung 1 aja. Jember damai, ya itu dihitung 2 gitu. Nah, if jika huruf rusak ditemukan, kata dengan huruf rusak itu ditambah dengan 1. Nah, jadi dengan return itu adalah memberikan nilai dari huruf rusak dalam satu kalimat, dalam variabel kalimat. Nah, dari variabel kalimat ini kita harus memasukkan kalimat yang rusak. Kita menginput sebuah dari kalimat ini. Nah, kan kita akan mengetik dari kalimat ya. Jadi masukkan kalimat yang rusak. Nah, kita mau masukkan kalimat yang rusak nanti. Nah, jumlah huruf yang rusak, hitung huruf rusak. Dari variabel jumlah huruf rusak, kita harus menghitung huruf rusak. Ini kan programnya kalimat dalam variabel kalimat. Nah, kita akan ngeprint yaitu jumlah huruf rusak. Nah, jumlah huruf rusak ini dengan jumlah huruf rusak sama saja, yang membedakan adalah ini adalah variabel dan ini adalah sebuah nanti yang akan dibuat kita untuk bermain ya, nanti ada UKM-nya gitu. Dan kalau kita jalankan sebentar, nah ini kan dari soal tersebut kita harus menggunakan hello world. Nah, jumlah huruf rusak yang ditemukan adalah 2. Nah, ditemukan kan 2. Nah, itu kalau mungkin kenapa ini saya ini maksudnya dari ini, mungkin ada yang menanyakan apa ini maksudnya. Ya karena ya mengapa menambah ya, karena nanti kalau
menjadi karakter rusak. Kalau cuma ada kata tiga lah apa gitu, Jember itu Jember damai elegan. Nah itu ada, kan ada tiga, ya itu udah gitu aja sih. Baik, kita lanjut dengan nomor 5, yaitu di mana kita mencari sebuah pasangan angka, yang dimana Rizky itu ingin membuat angka tersebut menjadi target sesuai dengan target apa yang dicari oleh gurunya. Nah, di sini saya akan pertama kita mencari definisi mencari pasangan angka yang di dalamnya ada variabel, string, dan target string. Dalam list angka tersebut menyampaikan bahwa variabel ini adalah list kosongnya akan menyampaikan angka-angka yang dipisahkan nanti ini koma ini nanti ya, nanti kita akan koma-koma ini, dan nomor saat ini sama dengan ini, yaitu variabel yang menyimpan angka sementara nantinya yang disusun oleh angka string, dan nanti akan dipisahkan oleh koma di dalam list angka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan karakter di dalam angka string ditambah dengan ini yang tadi koma itu tersebut. Nah, jika karakter jika karakter koma, nah program ini akan memeriksa nomor saat ini berisi angka yakni yang tidak kosong ya. Jika angka yang dikumpulkan di dalam nomor saat ini diubah menjadi integer. Nah, integer diubah menjadi integer dan dimasukkan dalam list angka ya, ini list angka. Dan yang terakhir adalah nomor saat ini direset ke dalam string kosong yang nantinya akan dibaca angka berikutnya. Nah, ini jika ini karakter bukan koma, nah, else jika ini bukan koma, nantinya maka karakter tersebut itu tidak ditambahkan ke dalam nomor saat ini. Jadi angka akan terbentuk secara bertahap. Nah, selanjutnya ada ini, yaitu target Rizky. Ya, Rizky itu ya dianya sendiri, yaitu adalah mengkonversi sebuah string ya, nanti ya berapa angkanya, nanti targetnya angkanya kan target dari Rizky tersebut dari Rizky sendiri adalah 5. Nah, itu akan menjadi integer dengan ini integer, dan dalam variabel target string ini adalah angka target yang diinginkan oleh Rizky dalam list angka. Oke, kita masuk ke dalam returnnya. Nah, dalam returnnya ini berfungsi untuk mengembalikan ini list angka ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari ini dulu, list angka I. Ini adalah list angka pertama ya, nanti ada list angka pertama, dan ini list angka J itu adalah list angka kedua for perulangan angka pertama, list angka pertama di dalam len. Nah, len ini adalah berguna untuk kalau di dalam list, len itu berguna menghitung elemen yang ada dalam list angka ini. Ini juga sama. Nah, di sini kan ada if. Nah, if ini adalah kondisi di mana pasangan angka yang jumlahnya sesuai dengan target Rizky tersebut. Nah, list yang dikembalikan dari return itu adalah
Jika kondisi if itu terpenuhi, jumlah targetnya 2 angka dari list sama. Nah ini dari list angka 2 kan ini angka 1, angka kedua itu sama dengan target Ariski. Nah pasangan tersebut akan dimasukkan dalam list yang sedang dibuat, yang akan dibuat lah nanti. Nah hasil akhirnya nanti itu akan berisi pasangan target Ariski tersebut, angka nantinya itu akan masuk ke dalam ini list angka ini. Nah nanti ini masuk ke dalam sini, nanti kan ada 2 tuh target list angkanya itu ada 2. Nah ini dan ini. Nah karena Rizky ada kan mintanya 5, nanti ada 2 di sini, ada koma, lah. Ini mengapa pakai koma? Kalau tidak pakai koma itu nantinya ya amburadul gitu aja, nggak tertata rapi. Nah di sini dalam variabel ini kan adalah target Rizky, jadi ini semua itu masuknya target Rizky. Nah yang kedua, yang variabel terakhir itu adalah angka input. Ya kita akan input itu akan masukkan gimana itu caranya. Yang pertama angka yang akan diinput nanti, jadi kan dari Ariski sendiri ingin menginput angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan diberi koma ya. Nah targetnya sendiri Ariski kan 5. Nah kita pertama input itu kita akan masukkan angka yang dapat menghasilkan jumlah yang diinginkan Ariski. Nah kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kita udah masukkan. Kita lanjut target yang diinginkan Ariski. Nah target yang diinginkan Ariski itu adalah 5. Nah ketika sudah dijalankan, nah print mencari angka pasangan. Nah ini akan kembali lagi ke dalam atas ini dan ini dan masukkan ke sini angka input. Nah ini dari angka yang ini masuk ke dalam sini akan dieksekusi. Oke, kita mulai. Nah jadi saat ini ada ini ya, target kurung ini ada 1,4, 2,34. Nah, ya itu aja. Baik, kita lanjut dengan nomor 6. Ya, nomor 6 itu yang pertama itu adalah the def. Kita menjadi definisi dari kedua tangan. Nah dari dalam variabel kata. Nah, nanti kedua tangan ini akan menjelaskan kata yang akan menerima parameter kata yang akan berisi string atau kalimat yang diperiksa dan dapat ditulis atau kiri atau kanan nantinya. Yang selanjutnya tangan kiri, variabel tangan kiri set ini Q, R, T, A, S, D, F, G, E, Z, nah dan seterusnya. Kenapa saya di tangan kiri dan huruf tangan kiri, tangan kanan dan tangan huruf kanan? Nah kenapa saya menggunakan set? Set di sini berguna untuk mencari di mana huruf itu bisa dibedakan, langsung dibedakan gitu. Kalau set tangan kiri itu harusnya ya ini, kalau set tangan kanan ya ini. Nah gunanya set di sini adalah meriksa suatu huruf lah ya, meriksa suatu huruf dan ini masuk ke kategori mana. Nah kalau menggunakan list kan lama, jadi membaca itu lumayan cepat. Nah di sini variabel tangan bebek sama dengan belum dipilih nih. Nah saya belum memilih itu tangan bebeknya itu harus gimana dulu. Nah yang pertama adalah perulangan dari variabel huruf di dalam kata. Jika huruf di dalam tangan kiri itu sama dengan jika tangan bebek itu masih belum dipilih, dan sekarang saya sudah memilih tangan bebek sebelah kiri dulu. Jika tangan bebek itu dari tangan bebek yang sudah saya pilih kan yang sebelumnya adalah kiri. Nah di sini jika saya memilih di dalam variabel huruf nanti yang saya ketik dalam kata itu nanti ada campur tangan dengan kanan, itu akan menghasilkan
false ya, nilai false. Jadi sebaliknya jika huruf di dalam tangan kanan, nanti ini memeriksa apakah tangan kanan ini ada campur tangan, nanti ketikan hurufnya apakah ada huruf dari ketikan kiri atau tidak. Nah jika tidak ada, saya buat if tangan bebek jika masih belum sama dengan ini, kan saya belum memilih. Nah sekarang saya belum memilih tangan bebek itu sama dengan kanan. Nah if jika tangan bebek itu saya tangan bebek itu tadi sudah memilih dari kanan tuh, pada tangan bebek saya sudah pilih kanan. Nah saya di sini kalau tangan bebek saya ketik nanti ada campur tangan dengan tangan kiri, itu akan melakukan false. Nah sebaliknya itu, dan ini ada return true. Nah true itu terjadi jika ketikan dari bebek itu konsisten, ya kiri aja, kanan aja, tidak ada campur tangan dari kedua, ya campur tangan itulah hurufnya. Nah kalau dari kiri ya kiri aja. Ini sebenarnya sih konsep ini kalau dipikir ini seperti QWERTY ya. Ini yang pertama kiri ya tangan kiri QWERTY, ini adalah KW ini. Nah QWERTY yang di kanan ya Y gitu. Nah terus kita awalnya langsung ngeprint. Nah print apa? Kedua tangan. Nah kedua tangan ini apa? Dari sini. Set. Nah kedua tangan ini semua menginput. Nah kita harus masukkan apa? Kata yang ada pada tangan masing-masing. Nah ini gunanya ini ya, ini nanti biar gak ribet lah, nanti harus ketik satu, masukkan kata yang udah pada tangan masing-masing. Nah kita mengetik nih kata. Nah kata yang di buat oleh bebeknya itu ada hello. Nah ini kan ada gak konsisten nih, ada E, ada A juga, ada L juga di sini, ada O. Nah ini gak konsisten kan anggapannya, karena ada huruf E yang nyempil di sini, ada kiri. Nah itu akan menjadi kalau di enter false. Oke, itu aja sih. Baik, saya akan menerangkan yang terakhir, yaitu pesan sama dengan input. Kita di sini akan membuat sebuah file yang rusak menjadi sebuah kalimat atau kata. Yang pertama itu adalah variabel pesan. Ini mana gitu kita harus variabel pesan itu sendiri digunakan untuk memasukkan sebuah, intinya penggunaan nanti itu memasukkan sebuah string dalam pesan. Nah hasil pesan itu hasil input yang sudah dibuat tadi akan masuk ke dalam variabel pesan. Ya, seumpama nanti adakah huruf A, B, E, dan F apa seluruhnya. Nah itu maka pesan tersebut akan berisi string yang sudah itu dibuat itu A, B, C, D, E, F gitu. Nah yang kedua itu adalah ada output pertama dan output kedua, yang itu adalah digunakan untuk menampung hasil dari string yang sudah diproses ini, dari input ini, string input. Nah nanti itu akan yang sudah diproses nanti akan masuk dalam ini, output pertama dan output kedua. Nah dalam ini perulangan ini perulangan K di dalam range, terus ada len juga. Di sini kita kan kenapa ini menggunakan len lagi, karena di sini ya dalam kode ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter ataupun panjang dari string setiap ada pesan gitulah. Jadi seumpamanya panjangnya itu semuanya tadi kan ada kata A B C D F. Nah itu A B C D F itu kan ada 6, ya udah karena ada 6 karakter dalam string tersebut. Nah fungsi range itu adalah mengurutkan angka yang semuanya dari 0 hingga len pesan menjadi -1 gitu ya. Nah di sini kan nggak ada tuh -1 sama 0. Nah kalau biasanya di sini ada variabel karakter sama dengan char sendiri, itu adalah digunakan untuk
char itu digunakan biasanya. Nah, char ini biasanya digunakan untuk mengkonversi. Nah, ya lupa ya, untuk mengkonversi sebuah ORD ini. Nah, ORD itu apa? ORD itu sebenarnya kayak gini. ORD itu mengembalikan nilai ASCII atau angka itu dari karakter yang diberikan. Misalnya A itu 97 kalau nggak salah. Ya 97 berapa. Nah, itu sih. Nah, kan ada ini ada pesan K. Nah, pesan ini mengambil karakter dari K ini. Nah, ini mengapa min 5? Nah, nantinya itu akan menggunakan ORD-nya nanti A itu 97. Nah, jika dikurangin jadi 92. Nah, itu akan jadi simbol atau kata apa? Ya mungkin 92 kalau kemungkinan jadi tanda petik 1 kalau nggak salah. Nah, terus lanjut dari jika K ini dari tadi yang di ini dalam perubahan dibagi 2, terus ada sama dengan 0 jika dalam indeks K ini genap ya, maksudnya hasilnya tuh genap, hasil dari ORD-nya itu genap kan. A itu 95, 95 97 kan, 97 itu kan ganjil. Nah, kalau dikurangi kan jadi 92. Nah, 92 itu termasuk dari ORD ini. Nah, dimasukkan kepada output pertama. Nah, yang kedua, jika output kedua plus sama dengan karakter. Nah, ini kenapa ini dibedakan? Karena yang di bawah adalah ganjil. Yang di bawah ada ganjil, yang di atas adalah genap. Nah, genap tersebut akan menampilkan sebuah kalimat. Nanti akan beda-beda setiap itunya kan beda-beda tuh. Kayak ini gak ada ganjil, ada apa kan, gimana Y dikurang ini jadi apa, di sini jadi apa gitu. Nah, print yang atas kita langsung akan print pada output pertama di sini itu adalah genap, dan print output kedua itu adalah ganjil. Nah, kita langsung aja. Nah, ini kan nggak jelas tuh apa tulisannya, kita sudah enter. Nah, ini adalah tipe soal mudah aja. Nah, kenapa begitu? Karena berarti tipe soal ini dari T-nya aja, T itu kan genap. Sebenarnya kan Y. Dia itu ORD-nya tuh kalau nggak salah 89. Kalau dikurangi 5 itu kan menjadi 84. Nah, 84 kan itu genap. Jadi ke T. Nah, ini terus itu ada N. N itu kan awalnya menjadi 110. Dikurangi menjadi 105. Nah, itu terus ada P juga. P itu dari mungkin dari P itu dari U ini. U itu dengan 117, kalau dikurangi 5 jadi 112, jadi P. Tipe E itu dari mana? Dari J ini. J itu berapa? 106 itu langsung ya gitu lah. Udah gitu aja sih penjelasan dari saya. Terima kasih.